Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tepatnya hari Senin malam Selasa tanggal 12 bulan Juli 2021, Kang Cecep bisa bersilaturahmi ke rumah tahfidz Alamal Quran yang beralamatkan di Kampung Malagiri, RT 04, Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahyang. Alhamdulillah Kang Cecep sekarang bisa bertemu langsung dengan beliau, Ustadz yang mengelola tempat ini sekaligus mendidik anak-anak sehingga ingin menjebolkan, mungkin saja tujuannya menjebolkan seorang mungkin hafid atau hafidah yang intinya dunia dan akhirat saja. Alhamdulillah Kang Cecep sekarang bisa bertemu langsung dengan Ustadz beliau, Ustadz Ahmad Hidayah, Ustadz Ali Ahmad Hidayah, yang tujuan silaturahmi kali ini mungkin kembali ke konten yang ada di channel Kang Cecep Mandala tentang kejadian yang luar biasa Ustadz yang terjadi di Kampung Batu Gede, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Itu kejadian yang subhanallah, masya Allah, bahkan dibuktikan kejadian yang sengaja dipiralkan, mungkin bukan apa-apa, bukan memperlihatkan kebaikan orang lain. Justru kenapa diangkat yang konten sebelumnya yang bernama Ibu Jamilah, itu seorang Kiai Aceng Haji Aliyudin, dia pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah yang beralamatkan di tadi Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, yang mungkin Ustadz juga sudah mendengar, melihat dan menyimak kejadian yang luar biasa ketika jasad bahkan kain kafannya pun masih utuh. Ada niatan waktu itu pemindahan pemakaman jenazah, ternyata masih utuh gitu. Itu kuasa Allah yang diperlihatkan, ayat-ayat nyata. Ini bukan cerita dalam sinetron, mungkin Ustaz, cerita nyata. Kalau dulu mungkin ada majalah rahasia ilahi, ini betul-betul rahasia Allah, entah amalan apa yang jadi nilai di hadapan Allah. Yang jelas setelah mungkin Ustaz juga mendengar, melihat dan menyimak semasa hidup beliau ketika mengabdikan diri terhadap suami yang memperjuangkan menyebarkan syiar lewat pendidikan di pesantren, mungkin persis seperti Ustaz sekarang. Tujuan mungkin sama, itu mendirikan tahfidz Alamal Quran. Tujuan mungkin sama, cuma cara dan langkah yang beda, mungkin itu saja. Jadi pada kesempatan kali ini ketika kita melihat tadi kejadian seperti itu, Anda sengaja
ingin tahu mungkin bagaimana ungkapan rasa Ustaz, termasuk kesan-pesan mungkin untuk diri, keluarga, dan anak didik Ustaz yang selama ini dibina, yang jumlahnya alhamdulillah Ustaz semakin bertambah ya Ustaz. Iya. Itu 85 orang. 85 orang. Mungkin kalau cerita kilas balik dulu pesan, bukan pesan ini, memang pesantren cuma namanya beda kan, khusus batu rumah tahfidz. Kalau bicara masalah waktu, ini sudah berapa lama Ustaz mendirikan? Di akhir tahun 2017. Baru 17, 18, 19, 20, baru 4 tahun jalannya. 4 tahun jalan, alhamdulillah. Waktu masih sebelumnya masih belum dikatakan lama saja, tapi alhamdulillah yang berminat alhamdulillah. Kalau melihat jumlah tadi ada 80 bahkan 85 lebih ya, semoga semakin bertambah, semakin berkah. Bisa datang saya ke sini kan di tempat ini ingin mendengar disebut, mungkin bisa tausiah singkat menurut Ustaz tentang kejadian yang Baraya juga mungkin pernah melihat kemarin di konten Kang Jaib sebelumnya, kejadian yang luar biasa yang tepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 masih dikatakan hangat lah, sengaja ini ditempel kan, supaya jadi satu mungkin bisa dikatakan jadi motivasi, bisa jadi dorongan, bisa mungkin jadi doping, mungkin bahasanya bisa jadi tambah daya, intinya buat Kang Jaib sendiri supaya lebih bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Jika kita berharap husnul khotimah, juga Kang Jaib mungkin berdoa untuk beliau sekeluarga semoga ditempatkan di surganya Allah. Bahkan kita berharap sama dikumpulkan dengan kelompok orang-orang yang soleh seperti itu. Silakan Ustaz, mungkin Ustaz untuk memberikan tausiah, semoga ini ada manfaat khusus buat Kang Jaib sendiri, buat keluarga, anak didik Ustaz, termasuk Baraya di mana saja berada, muslimin muslimat. Semoga dengan kesimpulan hikmah dari kejadian ini lebih bisa mendekatkan diri dengan jalan yang beda tapi tujuan sama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan, bahkan terus menerus memberikan nikmatnya kepada kita. Di antara nikmatnya kita masih diberikan usia sampai saat ini. Salawat serta salam semoga selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya. Dan yang pertama, dengan mengucapkan bismillah, saya sebagai pengelola sekaligus mungkin pembimbing juga dari rumah tahfidz Alamul Quran ini, mengaturkan banyak terima kasih. Setelah melihat channel Kang Cecep Mandala ini, ada banyak juga pelajaran, terutama di sesi yang kita akan bincangkan sekarang. Mungkin setelah melihat beberapa ayat, merenungkan beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3, 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa ajrun karim. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 jaminan kepada hamba-hambanya Allah yang beriman, yaitu yang pertama ditinggikan derajat,
yang kedua diberikan maghfirah, dan yang ketiga warizqun karim, diberikan rezeki yang mulia. Nah, dengan 5 amalan yang ada dalam ayat itu, yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pastinya hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, di sana diungkapkan bahwa bukan hanya nama-nama Allah tapi sifat-sifat Allah, termasuk pada kejadian yang luar biasa ini merupakan salah satu khawarij juga, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, terutama yang telah dihaturkan tadi sama Kang Cecep, yaitu jasad yang dijaga, dipelihara oleh Allah dari jasadnya almarhumah kersanya Ibu Jamilah ya, yang tadi dalam waktu yang cukup lama menurut hitungan, yaitu 16 tahun ya, 16 tahun tapi masih utuh. Itu merupakan salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita semua yang masih diberikan kesempatan usia. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minas thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam. Nah, mungkin salah satu kejadian seperti ini ya, di mana di kitab Daqaiq juga disebutkan bahwa ada 5 yang tidak akan dihancurkan oleh ulat-ulat tanah itu yang diraksa oleh Allah. Itu sebetulnya saya juga melihat, dan dari kajian dari guru-guru juga ketika di Al-Huwa, ketika di Al-Isya gitu, sebetulnya ada 10 itu. Ada tambahannya yang 5 mungkin. Itu yang 5 disebut di Daqaiqul Ahbar. Pertama yaitu la ta'kulul ardu ajsamahum, tidak akan dimakan oleh bumi jasad-jasad mereka. Siapa? Pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua wal ulama, para ulama. Yang ketiga wasyuhada alladzina yaqtuluna fisabilillah, orang-orang yang syahid dalam membela agama Allah. Terus yang keempat wa qari'ul Qur'an, nah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan yang kelima wal muadzin ihtisaban lillah. Terus ada lagi tambahannya, yaitu istri yang soleh, yang ketika di sana disebutkan istri yang soleha yang melahirkan terus meninggal, tapi dengan catatan taat kepada suami berdasarkan taat kepada Allah dan Rasul. Terus disebutkan lagi mujahid. Kalau mujahid berarti umum, bukan hanya yang berperang di jalan Allah, tapi setiap orang yang berjuang untuk meninggikan agama Allah. Terus dikatakan lagi yang lainnya, ada imam yang adil. Terus ada yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Itu diantaranya mungkin tambahannya. Terus mungkin ketika melihat sosok dari kersana Ibu Hajah Jamilah ini, beliau ketika saya mendengar dari Kang Cecep sendiri, terus dilihat dari channel Kang Cecep Mandala itu, beliau bukan hanya seorang dermawan juga yang memelihara Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi beliau juga adalah seorang istri yang solehah gitu, yang senantiasa setia kepada suaminya dalam memperjuangkan agama Allah. Mungkin dari beberapa amalan beliau ini yang Allah Subhanahu wa taala memelihara jasadnya. Nah, diistimewakan ini. Rahasia Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Mungkin dari saya mungkin sebagai pengelola rumah tahfidz Al-Quran ini lebih ke qari'ul Quran itu tadi yang akan dijelaskan, yang menyangkut Al-Quran. Jadi ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ketika kita mendengar terus menyaksikan kejadian seperti ini, sebetulnya saya sendiri harusnya merasa sangat bergetar hati untuk menyaksikan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan ayat-ayatnya
ayat-ayat yang tersirat ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin di surat yang lain Allah juga berfirman, fala yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Itu di surat Yunus ayat 92, bahwa sebetulnya yang akan dihancurkan ya, jasad itu ada yang hitamnya, ada yang putihnya juga. Nah, yang hitamnya seperti jasadnya Fir'aun ya. Fala yauma nunajjika bi badanika. Allah selamatkan badan Fir'aun litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang setelah Fir'aun itu. Jadi kalau menurut cerita itu Batara Karang. Nah, Batara Karang hitamnya maksudnya. Batara Karang kalau menurut cerita perfilman itu Batara Karang itu betul sebetulnya. Batara Karang sepertinya lah. Batara Karang yang betul-betul dijaga, diraksa, mungkin diaping, dijaring. Yang lewat tadi mungkin kembali ini karena diantawisnya karena berhubungan dengan Al-Quran. Nah, dilanjut di Ustaz. Terus yang kedua yaitu yang mungkin Batara Karang putihnya ya, kalau kita sebutkan seperti jasad dari almarhumah Ibu Jamilah ini. Nah, mudah-mudahan juga kita nih yang harus menjadikan ayat kekuasaan Allah ini menjadikan lebih mendekatkan diri ke Al-Quran terutama. Kita senantiasa membaca dan mengkajinya sesuai dengan firman Allah yang lain di surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah terus mendirikan sholat dan menginfakkan sebahagian rezekinya dengan rahasia dan dengan terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Mungkin banyak amal soleh beliau yang telah dilaksanakan sesuai dengan firman Allah tersebut. Maka butuh berapa ayat lagi bagi kita semua, butuh berapa surat lagi, butuh berapa jam atau waktu lagi untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Allah telah memberikan kabar gembira di Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana orang-orang yang senantiasa memelihara Al-Quran. Walaupun dengan, kalau kita lihat di surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra. Al-Quran ini disebut juga al-dzikra, yaitu pengingat, atau dengan kata lain kita mengingat Allah lewat membaca Al-Quran. Nah, walaupun kita tidak menghafal, membaca Al-Quran, tetap Allah akan menjaganya Al-Quran. Namun di sisi lain, kenapa mungkin seperti adanya rumah tahfidz seperti ini, kita harusnya rumah tahfidz ini kita jadi ingin berharap masuk ke ranah orang-orang yang bisa memelihara Al-Quran dengan bacaan, dengan hafalan. Terus yang tadi mungkin karena ingin masuk ke ranah bahwa berharap perdagangan yang tidak akan merugi, maka kami insya Allah dengan harapan doa dari semuanya, kita ingin membumikan Al-Quran, memasrakkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat kita. Itu yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Nah, mungkin ini kejadian terpeliharanya, terjaganya jasad daripada almarhumah ini adalah satu kekuasaan Allah untuk menambah keimanan kita yang menyaksikannya. Apalagi di tengah sekarang goncang corona ya. Jadi itulah yang harus ditingkatkan mungkin bagi kita, bagi saya dan bagi semuanya, bagi keluarga itu, bagi umat, yang jangan ditakuti dalam arti kita harus ada kekhawatiran, tapi jangan terlalu sehingga terkikis akidah kita. Menduakan Allah. Nah itu yang mungkin yang harus kita renungkan juga di ayat, potongan ayat yang kedua itu, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Apabila dibacakan, ini dibacakan, diperlihatkan lewat media ini,
kita harus lebih meningkatkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, idza tuliyat alaihim ayatu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang senantiasa bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, di ayat keduanya, ketiganya, itu orang-orang yang mendirikan sholat, menginfakkan rizkinya. Nah, itu diantara orang-orang yang akan ditinggikan derajat, diberi ampunan dan diberikan rizki yang mulia. Nah, ini merupakan salah satu yang telah Allah perlihatkan kepada hamba Allah almarhumah ini. Mungkin seperti itu keutamaan dari beliau, suka istiqomah membacakan bahkan tadi 4 surat. Ada 4 surat yang beliau suka istiqomahkan setelah sholat maghrib, isya, subuh sampai sholat duha. Jadi semasa itu juga mengamalkan pada itu cuma 4 surat, apalagi 14 surat. 4 surat juga sudah ada jaminan yang nyata. Ini mungkin buat anak didik Ustaz yang sekarang mungkin yang hadir cuma ada ini soalnya gerbekan Ustaz. Kalau mungkin Ustaz persiapan anak-anak pasti siap lah, cuma ini wakilnya mungkin. Jadi yang namanya wakil, kenapa mungkin seolah-olah tidak dipersiapkan? Soalnya ini aturan protokol juga, jangan berkerumun kan, maka kalau 1, 2, 3, 4 cukuplah, bukan berkerumun. Imah istilahnya ngobrol bareng tapi ngabarengkeun hiji paniatan, Ustaz, hiji paniatan ketika tujuan sami lah, tujuan melaksanakan perintah Allah gitu. Bilangnya kita seperti berangkat dari awal hikmah silaturahmi. Mungkin bisa simpulkan terakhir mungkin kesan, termasuk pesan Ustaz yang mungkin intinya untuk anak didik Ustaz, termasuk untuk barayawakan muslimin muslimat yang dekat yang jauh, ketika mungkin sekarang tahulah inilah mungkin sosok Ustadz Ali Ahmad Hidayah yang mengelola rumah tahfidz, sehingga silakan saya ditambah mungkin bisa disimpulkan pesan dan kesan Ustadz setelah kejadian, termasuk mau bagaimana dari sekarang ke depan setelah melihat kejadian yang barusan saya simpulkan. Masya Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah, berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruhnya. Mungkin dari kisah tersebut ini sangat rikan banyak hikmah ya dari kejadian ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Terus betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang begitu lama. Allah berkuasa untuk memelihara jasad dari seorang ibu haji. Tidak rusak sama sekali. Nah, ini bagi saya sendiri dan bagi anak didik, bagi seluruh kaum muslimin muslimat khususnya, supaya lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin di akhir zaman ini kita perlu untuk meningkatkan iman dan takwa lewat membaca Al-Quran. Mungkin pesan dari saya kepada anak didik, kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, perbanyaklah untuk berinteraksi, berdialog dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat sesuai hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya. Nah, itu mungkin dari saya untuk diri saya pribadi, untuk keluarga, untuk anak didik yang saya bimbing, dan untuk seluruh umat Islam, senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca Al-Quran. Kalau kita membaca juga berkeinginan untuk menghafal, silahkan untuk menghafal, karena dalam menghafal Al-Quran banyak ayat-ayat yang diulang. Untuk menghafal mungkin satu ayat bisa 50 kali mengulang. Dari ulangan-ulangan tersebut, maka Allah satu huruf Allah memberikan 10 kebaikan. Dari satu ayat mungkin ada berapa huruf.
bayangkan ketika kita mengulang-ulangnya ada 50 kali mengulang, berarti insya Allah ada banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh kita semua dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kalau nanti Allah menitipkan Al-Quran dengan bisa dihafalkan seluruhnya, walaupun belum seluruhnya, tapi kita setidaknya sudah masuk di ranah untuk memelihara, mencintai Al-Quran. Berikan yang tadi ada 10 kelompok Ustaz yang dijamin bahkan api neraka pun haram menyentuhnya Ustaz ya. Maksud yang sekarang saya yang selama mungkin Ustaz 4 tahun yang berjalan adanya rumah tahfiz, sudah ada yang sampai berapa juz yang sudah ini Ustaz? Alhamdulillah, berjalan 4 tahun ini bisa dikategorikan rumah tahfiz yang kalau di Bayi mah baru leleng kehalu baru leleng kehalu. Kalau kita lihat di rumah tahfiz yang ada di kota-kota, biasanya dalam jangka 2 tahun bisa melahirkan seorang hafiz itu. Ini karena mungkin baru yang tadi dikatakan leleng kehalu, kita juga baru menyiapkan ya untuk bagaimana sosialisasi terhadap anak-anak untuk menghafal itu enggak sesulit yang dibayangkan. Kalau kita lihat sangat tebal itu, tapi kita yakin, kita optimis Allah Subhanahu wa taala mengulang 4 kali ayat yang sama di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 dengan kalimat yang sama dengan tujuan yang berbeda. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Adakah orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai pelajaran? Nah, kita optimis, kita termotivasi, kita berambisi dengan ayat Allah tersebut untuk tidak pesimis dalam menghafal Al-Quran. Walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan tapi prosesnya insya Allah. Dan Alhamdulillah di 4 tahun ini ada yang udah 10 juz, ada yang kemarin udah ikut di wisuda akbar 4, alhamdulillah ada yang 5 juz, ada yang 3 juz, kebanyakan hampir 15 orang 2 juz. Yang lainnya masih proses di juz 30 karena masih usia yang sangat di PAUD ya, atau kelas 1, 2 SD. Alhamdulillah bisa dikatakan cepat, sebetulnya dikatakan cepat. Selama 4 tahun sudah menjebolkan, mungkin bahkan di sudah apa yang barusan 15 juz baru saja. Alhamdulillah, semoga 15 semoga 30 juz. Alhamdulillah insyaallah. Jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan bukan hanya hafalan labdon, tapi labdon wa maknan wa amalan, itu yang diharapkan. Hafal bacaannya, hafal maknanya, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, tapi intinya niat ibadah. Bahkan jangan cuma orang mungkin yang ilmu khusus, mungkin ke anak didik besar nambah akan desa, mungkin jangan dikembalikan ke niat ibadah. Ulah niat nalar mungkin. Kamu niat nalar bisa neler gitu. Ayo neler kan mabok, tapi ayo kata mabok, ayo mabok sok pohok itu tadi itu tasih mesuk terus kalau sunnah. Intinya kembali ke niat ibadah, insya Allah Allah akan membalas tadi yang barusan Ustaz bahas. Mungkin Ustaz bisa disimpulkan saja, mungkin cukup Ustaz? Cukup insya Allah. Mungkin para sudah mendengar dari kesimpulan Ustaz Ali Ahmad ya tadi tentang kejadian yang luar biasa, bahkan termasuk barusan bahwa dia menyebut kenapa dia punya inisiatif mendirikan rumah tahfiz, alasan seperti yang tadi. Mungkin ini membuktikan istilahnya banyak jalan menuju Roma. Silakan dengan cara walaupun berbeda, tapi tujuan Allah itu rahasia Allah, membuktikan cinta kepada Allah. Silakan mau buka apa saja, pesantren Al-Quran, pesantren kita bisa khusus silahkan. Cuman ini cara Ustadz, mungkin Ustadz ngambil membuka rumah tahfiz alasan seperti tadi. Semoga dengan kejadian yang disambung-sambung, termasuk langkah Ustadz sekarang, ini kesinambungan langkah sama ini juga. Cuman berharap kejadian yang diperlihatkan Allah, kuasanya Allah yang mungkin tadi dibahas, kita juga berharap Ustadz sama ya Ustadz,
apalagi ini nama juga rumah tahfidz. Semoga ini tempat mengeluarkan jebolan-jebolan seorang hafidzah amin. Insyaallah di dunia wal akhirah. Amin amin ya Di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Bahkan mungkin untuk para yang bahkan muslimin muslimat di mana saja berada, ini rumah tahfidz tadi juga disebutkan masih proses, masih perlu bantuan. Kembali kepada ayat itu Ustaz, mau dengan apa, mengejar ridho magfirah Allah itu mau dengan sedekah infak bisa. Seandainya tidak juga contoh anaknya tidak dikesenikan bisa lah baraya, mungkin muslimin muslimat di mana saja berada bisa dengan cara membantu, mungkin dengan pikiran, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan harta, bisa lewat sumbangan, bisa infak sedekah, sehingga di sini juga masih perlu proses saja, ada bangunan yang harus diselesaikan, mungkin belum nyaman karena masa belajar masih di teras, apalagi sekarang semakin bertambah murid saja. Semoga saja yang kejadian ini terketuk, ini namanya ruqyah Ustaz, ruqyah urusan yang tadinya contoh SMR kalau menurut Sunda jadi berehan, nutalina tersepan Al-Quran jadi resep, nutalina seolah-olah setengah-setengah jadi bulat keyakinan bahwa ia keterangan lewat Al-Quran yang dicontohkan ke Kangjeng Rasul. Ustaz pernah disimpulkan seperti itu. Semoga mungkin silakan, mungkin kalau semoga terketuk hatinya saja ketika melihat kejadian yang tadi dibicarakan, termasuk Ustaz sekarang masih proses, bahkan perlu bantuan, dukungan doa, tenaga, bahkan mungkin kata dari materi, mungkin silakan ditunggu sama dengan jalan begitu bisa dikatakan jihad bisa lewat infak sudah ditunggu. Mungkin Ustaz kalau ada yang semoga saja tersentuh hati ini, ruqyah lah yang tadinya dijelaskan tadi. Semoga dengan kejadian ini ditunggu mungkin Ustaz, kalau ada yang mau membantu dengan bentuk apapun mungkin Ustaz, sehingga sarana mungkin termasuk anak-anak didik Ustaz lebih bisa meningkatkan belajar, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Mungkin Ustaz bisa disebutkan mungkin apa? Mungkin hamba-hamba Allah yang tidak mengikuti untuk menghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sama ketika kita masuk ke ranah penghafal. Dalam arti kita memberikan harta atau kita dukungan doa bagi siapapun yang menghafal Al-Quran, maka akan mendapatkan sama pahalanya dengan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Insya Allah kami juga ada, tapi lewat mungkin nanti nomor rekeningnya ada atas nama Yayasan Ahmad Bawazir. Cuman nomor rekeningnya bisa ditempel nanti, termasuk nomor HP Ustaz saja disebutkan Insya Allah. Kalau di nomor HP bisa dihubungi 085 321 196 337. Nah, untuk nomor rekening ada nomor rekening yayasan, karena ini di bawah naungan Yayasan Ahmad Bawazir. Ada juga nomor rekening pribadi ya. Dan biasa ada 2 nomor rekening yang digunakan, karena ada yang masuk ke yayasan, ada juga yang ke pribadi biar ngambilnya mudah. Itu mungkin seperti itu. Dan dari kami kepada channel Kang Cecep Mandala mengaturkan banyak terima kasih atas silaturahminya. Semoga menjadi lebih berkah rezeki dan lebih panjang usia sesuai hadis Rasulullah SAW. Dan kami mendoakan juga semoga Kang Cecep sama rekan-rekan diberikan panjang usia, keberkahan, dan utamanya ada dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertemuan kali sudah jelas, bahkan sudah disimpulkan sama Ustaz barusan. Dan silakan, bahkan bukan ke tempat ini saja, silakan ke tempat manapun saja yang sama memperjuangkan, walaupun beda jalan, tapi itu tujuan menyebarluaskan agama Allah, menghidup-hidupkan agama Allah. Dalam arti sama yang penting itu kembali ke niat. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga dengan hikmah
di balik kejadian ini kita bisa lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Amin, ya. Sehingga langkah kita kemanapun kita melangkah ada dalam lindungan Allah, dan kita berharap Ustaz berkumpul di tempat yang abadi bahkan dimuliakan Allah, yaitu di surganya Allah. Mungkin cukup sekian untuk kalian. Mungkin jangan lupa like, share, subscribe channel Kang Cecep Mandar. Semoga ini jadi hikmah pelajaran buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.